Hai semua, saat ini kami akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah ekonomi manajerial. Tapi sebelum itu, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan kelompok presentasi kami, kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang. Dengan nomor daftar hadir 04, 36, dan 46. Nah, untuk mengawali presentasi saat ini, Anthony Robbins pernah berkata, menggunakan kekuatan keputusan memberimu kemampuan untuk melewati alasan apapun untuk mengubah setiap bagian hidupmu sekejap. Nah, dalam membuat keputusan tentu saja dibutuhkan kemampuan untuk berpikir yang logis dan melakukan penalaran. Saat ini, kelompok kami akan membahas salah satu materi dari bab 3, Quantitative Demand Analysis, contoh soal 3.4 sampai dengan contoh soal 3.6. Dalam perusahaan, pasti ada yang namanya seorang pengambil keputusan atau biasa kita sebut dengan manajer. Nah, manajer ini adalah seorang yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan. Dia yang akan mengambil resiko-risiko yang ada untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu kesuksesan. Seorang manajer ini akan menghadapi atau akan diajukan pertanyaan dari bawahannya. Seperti contohnya, berapa pendapatan dan arus kas kita akan berubah sebagai akibat dari pemotongan harga ini? Apakah kita akan untung atau rugi? Kemudian ada pertanyaan yang menanyakan, jika kita memotong harga sebesar 6,5%, berapa unit lagi yang akan kita jual? Jika tidak, apakah kita akan memiliki cukup personil untuk meningkatkan produksi? Gimana ya caranya? Gimana ya solusinya? Gimana ya strategi yang akan kita buat? Nah, hal tersebut yang akan dipikirkan oleh manajer, seorang pengambil keputusan. Dia yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh bawahannya tersebut. Dia harus menjawabnya dengan secara logis dan kuantitatif. Nah, bagaimana dia akan menjawab hal tersebut? Maka manajer atau pengambil keputusan ini akan menjawab semua pertanyaan dari bawahannya tersebut dengan menggunakan alat untuk menentukan besarnya perubahan, yaitu analisis elastisitas. Nah, apa sih itu elastisitas? Elastisitas adalah ukuran daya tanggap satu variabel terhadap perubahan variabel lain. Presentasi dalam satu variabel yang timbul karena perubahan tertentu dalam variabel lain. Nah, teman-teman, perubahan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya faktor harga, faktor periklanan, faktor iklim, faktor pendapatan konsumen, dan lain sebagainya. Nah, saya mau mencontohkan salah satu perubahan dalam faktor harga. Misalnya, dalam variabel X dan Y, variabel X adalah harga dari suatu barang. Contohnya, barangnya adalah pakaian. Kemudian, variabel Y adalah jumlah yang diminta dari pakaian. Nah, pada saat harga pakaian 100, maka jumlah yang diminta dari konsumen yaitu 20 unit. Tetapi pada saat harga naik menjadi 150, maka jumlah yang diminta akan turun menjadi 10 unit. Maka kita lihat bahwa variabel X mempengaruhi variabel Y, di mana pada saat harga naik, maka jumlah yang diminta atau jumlah pakaian yang diminta akan turun. Dalam menentukan elastisitas, ada dua aspek penting, yaitu yang pertama, apakah itu positif atau negatif? Dalam artiannya, pada saat kita sudah menghitung menggunakan rumus elastisitas,
kita akan mendapatkan nilai positif atau negatif. Dan yang kedua, apakah lebih besar dari 1 atau lebih kecil dari 1? Nah, ini akan menentukan apakah dia elastis atau lebih dari 1, apakah dia inelastis atau kurang dari 1, dan yang terakhir, apakah dia elastis uniter atau sama dengan 1. Untuk memahami lebih lanjut, mari kita bahas menggunakan contoh soal 3.4. Silahkan menyimak. Simak baik-baik contoh soalnya ya. Seorang pengambil keputusan atau manajer perusahaan Uniqlo memperkirakan permintaan jaket musim dingin per harinya diketahui jumlah permintaan dari jaket musim dingin adalah 10-1,2 px plus 3R min 2 AY, di mana R adalah menunjukkan jumlah peningkatan suhu di musim dingin per hari, dan AY adalah mewakili tingkat iklan barang Y. Ditanya, 1. Apakah dampaknya terhadap permintaan dari kenaikan 10% dalam jumlah peningkatan suhu di musim dingin per hari? 2. Apakah dampak dari pengurangan 10% jumlah iklan diarahkan ke barang Y? Nah, kita akan membahasnya dan menyelesaikannya secara bersama-sama. Berikut penjelasannya. Pertama-tama, kita harus mengetahui dulu faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi permintaan jaket musim dingin yang akan kita analisis. Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa jumlah yang diminta dari jaket musim dingin adalah 10-1,2 px plus 3R min 2 AY. Nah, 10 adalah permintaan dasar atau permintaan ketika harga dari faktor-faktor lainnya sama dengan 0 atau tidak berubah. Kemudian, min 1,2 px adalah pengaruh harga dari jaket musim dingin terhadap permintaan, di mana semakin tinggi harga dari jaket musim dingin, semakin rendah permintaannya. Koefisien min 1,2 px menggambarkan bahwa permintaan akan turun sebesar min 1,2 px persen ketika harga naik sebesar 1%. Untuk 3R adalah pengaruh dari peningkatan suhu di musim dingin perharinya terhadap permintaan, di mana semakin tinggi peningkatan suhu di musim dingin, semakin tinggi juga permintaan dari jaket musim dingin. Koefisien 3 menggambarkan permintaan akan naik sebesar 3% ketika peningkatan suhu di musim dingin perharinya naik sebesar 1%. Untuk faktor yang terakhir, yaitu min 2 AY, adalah pengaruh iklan barang Y atau barang lain yang kita sebut saja itu benye atau kupluk terhadap permintaan, di mana semakin tinggi tingkat iklan dari barang Y atau barang lain, semakin tinggi permintaannya. Nah, mengapa koefisiennya min 2? Dikarenakan mengalami penurunan. Koefisien min 2 menunjukkan bahwa permintaan dari jaket musim dingin akan turun sebesar 3% ketika tingkat iklan naik sebesar 3%. Next, kita akan menyelesaikan dan membahas secara bersama-sama pertanyaan nomor 1, yaitu menghitung dampak perubahan kenaikan 10% dalam jumlah peningkatan suhu di musim dingin per hari. Dapat menggunakan persamaan elastisitas untuk menyelesaikannya, di mana rumusnya
elastisitas jumlah peningkatan suhu di musim dingin per hari sama dengan presentase delta atau perubahan dalam permintaan dibahagi dengan presentase perubahan dalam jumlah peningkatan suhu di musim dingin per hari atau dilambangkan dengan R. Maka elastisitas jumlah peningkatan suhu di musim dingin per hari sama dengan delta jumlah yang diminta dari jaket musim dingin dibahagi dengan delta jumlah peningkatan suhu di musim dingin per hari. Dikalikan dengan jumlah peningkatan suhu di musim dingin per hari dibahagi dengan jumlah yang diminta dari jaket musim dingin. Akan menghasilkan delta jumlah peningkatan suhu di musim dingin per hari sama dengan 3 kali X dibahagi dengan jumlah yang diminta dari jaket musim dingin dikali dengan 10% atau perubahan kenaikan dalam jumlah peningkatan suhu di musim dingin per hari. Maka 3 dibahagi dengan 10 min 1,2 px plus 3R min 2 AY dikali dengan R akan menghasilkan elastisitas jumlah peningkatan suhu di musim dingin per hari sama dengan 0,3 bahagi 10 min 1,2 px plus 3R min 3 AY. Nah, kita sudah mendapatkan dari rumus yang telah kita hitung secara bersama-sama tadi. Nah, sekarang kita akan menentukan apakah dia elastis, inelastis, atau elastis uniter. Ketiganya kan beda-beda syaratnya untuk menentukan. Gimana ya cara menentukannya? Nah, kita dapat menyimpulkan jika jumlah peningkatan suhu di musim dingin 10%, maka permintaan jaket musim dingin akan naik sebesar 3%. Jika Px, R, dan AY tetap konstan. Jadi, dampak perubahan 10% dalam jumlah peningkatan suhu di musim dingin terhadap permintaan jaket adalah sebesar 0,3 R per 10 min 1,2 Px plus 3R min 2 AY. Dan juga sebaliknya, jika jumlah dari peningkatan suhu di musim dingin turun sebesar 10%, maka permintaan jaket akan turun sebesar 3% juga jika Px, R, dan AY tetap konstan. Jadi, dampak perubahan 10% dalam jumlah penurunan suhu di musim dingin terhadap permintaan jaket adalah sebesar min 0,3 R per 10 min 1,2 Px plus 3R min 2 AY. Maka kita dapat menyimpulkan dikarenakan elastisitasnya positif yaitu 3%, maka permintaan dari jaket musim dingin terhadap jumlah peningkatan suhu di musim dingin per hari adalah elastis atau dilambangkan dengan elastisitas jumlah peningkatan suhu di musim dingin per hari lebih dari 1. Nah, dari kasus ini elastisitas ditentukan oleh respons jumlah permintaan terhadap perubahan harga. Nah, jika G atau kepanjangan dari price elasticity of demand bernilai besar, maka jumlah permintaan akan sangat responsif terhadap perubahan harga atau disebut elastis. Sebelum kita lanjut, apakah teman-teman masih semangat? Pasti semangat dong. Saya punya pantun untuk teman-teman. Ada kingkong lagi makan terasi. Jangan bengong, ayo simak presentasi. Semangat ya guys, semoga pembahasan pada pertanyaan nomor 1 tadi bisa dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman. Nah, next kita akan membahas pada pertanyaan nomor 2, yaitu apakah dampak dari pengurangan 10% jumlah iklan diarahkan ke barang Y? Nah, untuk mengetahui dampak pengurangan 10% jumlah iklan diarahkan barang Y terhadap permintaan jaket musim dingin, kita perlu menghitung elastisitas permintaan terhadap tingkat iklan
dan mengganti nilai yang diberikan pada soal min 10% atau min 0,1 dengan AY. Nah, diketahui bahwa jumlah jaket musim dingin yang diminta sama dengan 10 min 1,2 Px plus 3R min 2 AY. Dengan menggunakan rumus elastisitas permintaan terhadap tingkat iklan, maka elastisitas tingkat iklan dari barang Y sama dengan presentase delta atau perubahan jumlah permintaan dibagi dengan presentase delta atau perubahan tingkat iklan. Maka akan menghasilkan sama dengan delta jumlah jaket musim dingin yang diminta dibagi dengan jumlah jaket musim dingin dibagi dengan delta tingkat iklan barang Y dibagi dengan tingkat iklan barang Y dikali dengan 100%. Nah, kita dapat menghitung turunan parsial dari persamaan permintaan terhadap tingkat iklan sebagai berikut, di mana diketahui delta jumlah jaket musim dingin yang diminta dibagi dengan delta tingkat iklan dari barang Y sama dengan min 2. Maka elastisitas tingkat iklan dari barang Y sama dengan min 2 AY bahagi 10 min 1,2 Px plus 3R min 2 AY dikali dengan 1 bahagi min 0,1 dikali dengan 100%. Maka akan menghasilkan 20 AY bahagi 10 min 1,2 Px plus 3R min 2 AY persen. Jika jumlah iklan diarahkan barang Y turun 10%, maka AY atau tingkat iklan barang Y dalam persamaan permintaan akan turun sebesar 0,1 AY. Kita dapat mengganti nilai AY dengan 0,9, yaitu dari 10 dikurang dengan 0,1 AY. Dalam persamaan permintaan, untuk mengetahui dampak pengurangan 10% jumlah iklan diarahkan barang Y terhadap permintaan dari jaket musim dingin. Nah, kita akan mengetahui jumlah permintaan atau jumlah yang diminta dari jaket musim dingin sama dengan 10 min 1,2 Px plus 3R min 2 dikali dengan 0,9 AY. Maka akan menghasilkan 10 min 1,2 Px plus 3R min 1,8 AY. Di sini kita dapat mengetahui bahwa pada saat kita ganti nilai elastisitas AY dengan min 0,1, maka persamaan elastisitas permintaan menjadi min 0,1 sama dengan min 2 per 10 min 1,2 Px plus 3R min 1,8 AY. Nah, berarti bahwa penurunan 10% jumlah iklan dari barang Y akan menyebabkan penurunan permintaan dari jaket musim dingin sebesar 0,2 atau 20%. Oleh karena itu, permintaan jas hujan terhadap tingkat iklan dianggap inelastisitas karena perubahan yang relatif kecil dalam tingkat iklan menyebabkan perubahan yang lebih kecil dalam permintaan. Nah, berikut adalah grafik dari elastis dan inelastis. Apa sih perbedaan keduanya? Di sini saya memakai mata uang euro untuk memberikan contoh kepada teman-teman perbedaan dari grafik elastis dan inelastis. Nah, untuk grafik elastis adalah grafik lebih landai pada sumbuki, di mana dalam melihat sifat-sifatnya yaitu pada saat elastisitas permintaan lebih dari 1, dan jika harga naik atau turun 1%, maka permintaan akan naik atau turun lebih besar dari 1%. Atau kita bisa melihat perubahan Q lebih besar terhadap P, dan P digerakkan sedikit tetapi Q akan berubah banyak. Melainkan kita melihat grafik dari inelastis. Nah, untuk grafik inelastis, kita melihat bahwa grafik permintaan lebih landai terhadap harga, di mana kita melihat sifat-sifat yang saya sudah tampilkan di slide pada saat elastisitas permintaan lebih kecil dari 1. Ketika harga naik atau turun sebesar 1%, maka permintaan akan turun atau naik kurang dari 1%. Atau perubahan lainnya yaitu Q lebih kecil dan P atau price digerakkan lebih banyak tapi Q sedikit.
Nah, sekian penjelasan dari saya, dan untuk contoh soal selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baiklah, kita masuk ke contoh soal bab 3 yang kelima. Tapi sebelum kita masuk ke contoh soalnya, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan nonlinear multiple regression. Nonlinear multiple regression adalah teknik analisis statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel terikat atau dependen dengan dua atau lebih variabel bebas atau independen yang tidak berbentuk garis lurus. Contohnya adalah hubungan antara suhu udara dengan faktor-faktor seperti kelembapan udara dan tekanan atmosfer. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Dalam sebuah pasar, harga produk tertentu adalah Rp10.000 dan jumlah permintaan adalah 500 unit per minggu. Ketika harga naik menjadi Rp12.000, jumlah permintaan turun menjadi 400 unit per minggu. Estimasi fungsi permintaan log linear dari produk tersebut adalah... Baiklah, kita masuk ke pembahasannya. Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa fungsi permintaan log linear adalah ln Q sama dengan B0 ditambah BP ln P, di mana Q adalah jumlah permintaan, P adalah harga produk, B0 adalah intercept, dan BP adalah slope. Untuk mengestimasi nilai B0, kita perlu mengambil logaritma alami dari jumlah permintaan ketika harga adalah P1, yaitu ln Q1 sama dengan ln jumlah permintaan ketika harga P1. Dalam contoh soal di atas, jumlah permintaan ketika harga adalah Rp10.000. Sehingga ln Q1 sama dengan ln 500 sama dengan 6.2146. Sehingga nilai B0 dapat dihitung dengan rumus B0 sama dengan ln Q1 dikurang BP ln P1. Untuk mengestimasi nilai BP, kita dapat menggunakan perbedaan logaritma antara jumlah permintaan ketika harga berbeda. Dalam contoh soal di atas, jumlah permintaan turun dari 500 menjadi 400. Ketika harga naik dari Rp10.000 menjadi Rp12.000, oleh karena itu perbedaan logaritma antara jumlah permintaan dan harga adalah ln dalam kurung Q2 per Q1 sama dengan ln 400 per 500. Dan didapatkan hasil min 0 2231. Selanjutnya ln dalam tanda kurung P2 per P1 sama dengan ln 12.000 per 10.000. Dan didapatkan hasil 0.1823. Dengan menggabungkan dua persamaan di atas, kita dapat menghitung nilai BP. BP sama dengan dalam kurung ln Q2 per Q1 per dalam kurung ln P2 per P1. Dan didapatkan hasil dalam tanda kurung min 0 2231 per 0 1823. Dan didapatkan hasil min 1.2238. Setelah nilai B0 dan BP ditemukan, kita dapat menghitung fungsi permintaan log linear untuk produk tersebut dengan rumus ln Q sama dengan B0 ditambah BP ln P. ln Q sama dengan 0.7646 dikurang 1.2238 ln P. Dalam hal ini, fungsi permintaan log linear menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% harga akan menyebabkan penurunan 1.2238% pada permintaan produk. Nah, untuk mengembalikan fungsi permintaan ke bentuk aslinya, kita dapat menggunakan rumus eksponensial. Dan didapatkan hasil Q sama dengan E pangkat 0.7646 dikurang 1.2238 ln P. Nah, dalam hal ini, nilai eksponensial menunjukkan jumlah permintaan yang diharapkan untuk setiap harga tertentu. Sekian penjelasan saya, semoga dapat dimengerti. Contoh soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh soal 3.6. Nah, pada contoh kali ini, ada sebuah perusahaan memiliki 10 gedung apartemen di kota dan dekat dengan perguruan tinggi. Apartemen tersebut disewakan secara eksklusif atau hanya khusus untuk mahasiswa, di mana setiap gedung dari apartemen tersebut berisi 100 unit gedung yang bisa disewakan. Tetapi pemiliknya mengalami masalah arus kas karena tingkat kekosongan rata-rata hampir 50%. Apartemen dari setiap gedung memiliki dena lantai yang sebanding, tetapi ada beberapa gedung yang lebih dekat ke kampus daripada gedung yang lainnya.
Dalam hal ini, pemilik masih memiliki data dari tahun lalu berupa tabel sebagai berikut, yaitu tentang jumlah apartemen yang disewa, harga sewa untuk apartemen tersebut dalam euro, dan jumlah yang dihabiskan untuk iklan dalam ratusan euro di masing-masing apartemen tersebut, serta jarak dalam mil dari setiap gedung apartemen ke kampus. Bisa kita lihat dari tabel data input dan output dari multiply regression pada apartemen sewa tersebut. Nah, selanjutnya ada tabel data input dan output dari hasil regresi pada sewa gedung apartemen. Di dalam materi ini terdapat dua tabel, yaitu yang pertama ada tabel regression statistik dan yang kedua ada tabel analysis of variance. Pada tabel regression statistik terdapat multiply R, adjusted R square, standard error, dan observation. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan jika perusahaan Vadem ingin memperkirakan fungsi permintaan pada unit persewaan tersebut. Jika yang pertama, Vadem menaikkan harga sewa di satu kompleks sebesar 100 euro, apa yang terjadi pada jumlah unit yang disewa? Yang kedua, Vadem ingin menaikkan rata-rata sewa gedung apartemen dalam euro, apa yang terjadi pada pendapatan total dari perusahaan Vadem? Yang ketiga, kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari analisis Vadem tersebut ini? Selanjutnya, saya akan membahas soal penyelesaian dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Berikut ada perkiraan koefisien pada permintaan unit sewa gedung apartemen, di mana QX pangkat D sama dengan 135 di koma 15 dikurang 0,14P ditambah 0,54A dikurang 5,78D, di mana QX pangkat T sama dengan jumlah apartemen yang akan disewa dalam euro. P sama dengan harga dari apartemen yang akan disewa dalam euro. A sama dengan tingkat iklan atau jumlah yang dihabiskan untuk iklan dalam ratusan euro. D sama dengan jarak dari setiap gedung apartemen ke kampus dalam mil. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Koefisien negatif menunjukkan bahwa ada hubungan negatif antara harga dan permintaan. Artinya, ketika harga naik, permintaan akan menurun. Koefisien jarak negatif menunjukkan bahwa semakin jauh gedung apartemen dari kampus, permintaan sewa gedung juga cenderung menurun. Koefisien iklan positif menunjukkan bahwa semakin banyak iklan, maka permintaan cenderung meningkat. Tetapi pada situasi ini, iklan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap unit yang disewa. Baik, kita masuk dalam pembahasan selanjutnya menjawab pertanyaan nomor 1. Untuk itu sebelumnya, kalian jangan pusing dulu, saya punya pantun. Bata terbelah terkena gangsing, lalu dilempar ke baling-baling. Badan lelah, kepala pusing, sudah saatnya butuh healing. Jangan lupa healing. Baik, kita lanjut. Jika Vadem menaikkan harga satu kompleks menjadi 100 euro, maka koefisien harga adalah minus 0,14. Kenaikan harga sebesar 100 euro mengurangi kuantitas yang diminta gedung apartemen sebesar 14 unit. Baik, dalam hal ini kita bisa menghitung elastisitas harga dari permintaan per unit sewa dihitung dengan harga dan kuantitas rata-rata, di mana minus 14 dikali 420 di koma 00 dibagi dengan 53 di koma 10, di mana minus 14 dikali dengan 0,0790. Hasilnya adalah minus 1,11, yaitu bersifat elastis. Baik, selanjutnya nomor 2. Apa yang terjadi pada pendapatan total perusahaan saat rata-rata sewa dinaikkan adalah sebagai berikut. Karena permintaan bersifat elastis, menaikkan sewa rata-rata gedung, apartemen tidak hanya akan menurunkan jumlah unit yang disewa, tetapi juga menurunkan pendapatan total.
Baik, selanjutnya R dari 79% menunjukkan regresi ada bervariasi jumlah apartemen yang disewa di 10 gedung. Bisa kita lihat dari tabel di samping. Pada F statistik menunjukkan bahwa regresi signifikan pada tingkat 1,82%. Semua estimasi parameter signifikan pada tingkat 5% kecuali periklanan. Yang keempat, R statistik untuk koefisien ini lebih dari 4 dalam nilai absolut dan nilai P adalah 37%. Dan yang terakhir, jarak dari kampus tampaknya menjadi penentu permintaan yang sangat signifikan pada apartemen, di mana pemilik yakin 95% bahwa untuk setiap mil jarak apartemen dari kampus, pemilik kehilangan antara 2,71 dan 8,86 penyewa. Baik, dan untuk yang pertanyaan terakhir tentang kesimpulan, karena Vadem tidak merelokasi apartemennya lebih dekat ke kampus dan iklan tidak memiliki dampak yang signifikan secara statistik terhadap unit yang disewa, tampaknya semua yang dapat dilakukan oleh pemilik untuk mengurangi masalah arus kasnya adalah dengan menurunkan harga sewa gedung apartemen bagi yang membutuhkan, di mana bersifat elastis. Sekian dari saya, Burung Irian Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.